Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu kita kembali pada hari persiapan ini, hari Jumat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sebentar kita mau mendengar sebagian daripada renungan pagi kita, tetapi sebelum kita mendengar, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam. Kembali Tuhan bangunkan pagi ini dengan tubuh sehat. Kami tahu itu oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini, hari persiapan kami menyambut sahabat-Mu yang kudus. Tuhan peliharakan kami tetap, kami selalu menjaga iman yang teguh hanya kepada-Mu saja. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kesalahan kami, kehendak-Mu yang jadi bagi kami, oleh karena kami hanya meminta dan memohon berserah di dalam satu nama yang hidup, Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bertemu pagi hari ini dengan judul renungan kita, Hidup Kekristenan. Kita sama-sama membacanya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, yang terdapat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bila kita seorang Kristen, maka sudah pasti kehidupan Anda harus berbeda dari orang lain. Baik itu dari cara berbicaranya, penampilannya, cara komunikasinya, kita harus berbeda dari orang yang lain. Sebab menghidupkan suatu kehidupan Kristen berarti memiliki penyerahan penuh, di mana kita menyerahkan terhadap diri sendiri dan menerima kehidupan yang bersatu dengan Kristus. Sebagaimana kita lihat, Yesus telah berserah dan memberikan dirinya bagi kita. Demikian pula kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya bagi Kristus. Mungkin kita berpikir bahwa kita sudah membuat satu komitmen penuh, suatu penyerahan penuh. Namun pertumbuhan rohani kita akhirnya menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi tersebut adalah satu hal yang dangkal. Dangkal maksudnya di sini gimana Bapak Ibu? Kita hanya datang ke gereja, tetapi badan kita di gereja ini, tetapi pikiran kita di luar sana. Itu termasuk juga kehidupan kita yang dangkal atau kekristenan kita yang dangkal. Namun sementara kita mencari area baru dalam kehidupan kita untuk berpaling kepada Allah, komitmen kita akan bertumbuh. Kemudian dengan begitu lembut Kristus membawa perhatian kita ke area lainnya, di mana kita perlu untuk terus berserah dan berserah kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita berlanjut melalui serangkaian komitmen. Kekristenan menjadi lebih dalam lagi dalam kehidupan kita maupun dalam gaya hidup kita, termasuk bagaimana kita bertindak dan bersaksi kepada orang banyak. Ketika kita menyerahkan semua yang kita miliki kepada Allah, yang memang semua adalah miliknya, yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 21, maka Tuhan akan menerima kita. Kemudian Ia akan mengembalikannya kepada kita untuk diatur, sehingga kita dapat menjadi penata layan yang baik atau pengurus dari segala sesuatu yang kita miliki. Barang-barang atau harta kita yang ada pada kita itu
adalah milik Tuhan. Kita hanya disuruh mengelola. Sudahkah kita mampu mengelola yang dititipkan Tuhan itu? Yang sebenarnya adalah hal yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Menerima tanggung jawab kita sebagai penata layan Allah akan menghancurkan kecenderungan kita untuk hidup yang egois dan nyaman, dan membuat kita sadar akan teladan abadi dalam penata layanan yang ditinggalkan oleh Yesus sampai pada tingkat di mana ia menderita kelaparan, kekurangan, ketelanjangan, dan akhirnya disalibkan, sehingga kita tahu tanggung jawab penuh dari penata layanan tersebut. Penata layanan itu termasuk perintah abadi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19, yang membuat aktivitas gereja berbagi, mengajar, berkhotbah, dan membaptiskan seseorang menjadi lebih berharga bagi kita. Karena Kristus sajalah kita dipanggil untuk menjadi penata layanan yang setia. Semoga kehidupan kita adalah sebagai kehidupan Yesus. Jadi bukan lagi kita, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita untuk kemuliaan bagi namanya. Tetaplah berserah dan memohon dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi dan Tuhan juga kelak yang akan mengambil. Karena Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, apapun itu aktivitas kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati.